Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ya teman-teman di channel YouTube sederhananya Mirai Smirna. Nah, kali ini tuh aku bakal ngajak teman-teman untuk pergi ke kebun. Di sini pada hari Minggu ya, anak-anak tuh ikut pergi ke kebun. Aku di sini udah mulai nih teman-teman, udah mulai memanen terongnya, udah mulai petikin buat terongnya. Nah, ini aku bersama si Kakak Aila. Di sini ada juga yang anak aku yang nomor 2 ya, si Abang Aska. Tapi dia lagi main-main gitu di kandang sapi teman-teman. Nah, si Kakak Aila ini yang lagi bantuin aku ya. Nah, ini nih buahnya teman-teman. Nah, kita ambil dulu buat terongnya. Alhamdulillah. Untuk metik terongnya itu sangat gampang ya teman-teman, cuma ditarik aja seperti ini. Karena tampungnya itu lumayan lunak, nggak terlalu keras dan nggak bikin juga untuk dahannya patah ya. Nah, di sini aku ngambilnya itu di sore hari ya teman-teman, hari Minggu, anak-anak nggak sekolah. Ini tuh sore hari. Untuk sawahnya di sini tuh pematang sawahnya tinggi-tinggi karena memang aku tinggalnya di pegunungan, di dataran tinggi, nggak seperti yang di dataran rendah gitu ya. Kalau di dataran rendah itu kan sawahnya datar, kalau di sini pematangnya tinggi-tinggi, kayak berjenjang-jenjang gitu teman-teman, karena memang aku tinggalnya di pegunungan. Untuk metik terongnya itu 2 kali seminggu. Aku metiknya itu di hari Minggu atau Senin, kalau enggak di hari Kamis atau Jumat. Karena di sini hari pasarnya hari Senin sama hari Jumat. Jadi aku nggak bawa ke pasar teman-teman. Aku cuman kasih ke yang jual gitu di pasar. Ibaratnya itu tengkulak ya. Kalau di daerah teman-teman pasti namanya itu tengkulak. Cuman dia tetanggaku. Jadi aku nggak nganter jauh-jauh. Biasanya ini aku ambilnya tuh di hari Senin pagi. Ngambilnya tuh nggak lama teman-teman. Ngambilnya paling di 20 menitan aja paling lama atau 15 menit. Karena terongnya juga nggak terlalu banyak dan aku nganternya itu kan nggak jauh, cuman ke tetangga aku kira-kira di 500 meteran, nggak nyampe lah, kira-kira 400 meteran lah paling jauh ya teman-teman untuk nganternya. Jadi aku nggak harus buru-buru ngambilnya. Dan sekarang itu aku ngambil karena anak-anak libur kebetulan untuk besok di hari Senin pagi-pagi tuh aku nggak sempat, makanya aku ambilnya di Minggu sore aja. Apalagi anak-anakku sangat antusias banget kalau aku udah ngajak ke kebun karena mereka senang banget teman-teman. Walaupun kita tinggal di desa, di pegunungan kayak gini, anak-anak itu jarang ke kebun ya teman-teman. Mereka lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah seperti nonton TV, main-main di dalam rumah ataupun main handphone bersama adik dan kakaknya gitu ya. Karena aku kan juga jarang beraktivitas di kebun ya teman-teman. Biasanya itu yang di kebun itu sering Pak suami, cuman aku kalau metik-metik ya aku. Kalau soal bersih-bersih kebun itu lebih sering Pak suami teman-teman. Makanya aku tuh jarang banget bersih-bersih kebun. Kalau dibilang suka nggak suka sih, aku sebenarnya suka banget berkebun. Kalau ibaratnya aku ngerasa berkebun itu berasa healing gitu ya teman-teman. Berkebun itu ngelihat tanaman itu ngerasanya mata itu berasa seger seharian di rumah ngeliatin pekerjaan rumah, apalagi sering juga scroll handphone itu mata ngerasanya perih gitu ya teman-teman. Kalau kita udah keluar ngelihat kebun, ngelihat yang luas, itu berasa healing aja tuh mata gitu. Aku bener-bener suka sebenarnya kalau untuk berkebun. Cuman karena aktivitas aku lebih banyak di dalam rumah, ada juga kerjaan sampingan aku yang di dalam rumah gitu. Jadi aku agak sedikit jarang untuk ke kebun teman-teman. Cuman kalau untuk memetik ini Pak Suju jarang ya. Aku yang lebih sering metik-metik itu, bahkan suami memang nggak pernah ya. Kalau soal metik-metik kayak gini dia tuh kurang ngerti. Kadang untuk terongnya yang masih kecil dipanenin juga. Kalau aku kan kalau untuk yang panen itu yang besar, untuk yang masih kecil kita sisain untuk yang ke hari panen depan gitu. Jadi ya udah, kalau untuk panen ya selain ke aku aja. Sebenarnya untuk kebun terongnya ini udah lumayan banyak juga gulma-gulmanya, cuman karena Pak Su belum sempat untuk ngebersihinnya, jadi ya beginilah penampakannya. Kita harus merunduk dulu lihat buahnya, kalau nggak kelihatan guys. Boleh lah.
Kita lanjut ngambil untuk bagian bawah teman-teman. Tuh, bagian bawah ya, kita ngambil untuk terong di bagian bawah. Cus. Nah, ternyata buahnya masih ada nih. Alhamdulillah. Kita bagian bawah. Tadi di bagian atas ya, sekarang kita ke bagian bawah. Apakah masih ada buahnya? Oh, ada. Kita ambil ke bagian sini. Adakah buahnya dirimu? Malah, kadang lah. Kailan lah. Bako buso ada dah. Ada dah, selama ini lah. Nah, ini ada tapi agak sedikit kecil. Nah. Menembus. Iko bu Nah. Bawah. Biarlah, ya. Biarlah. Nah, seperti ini terongnya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ini terong apa? Kalau di sini namanya terong manggis ya teman-teman. Tapi dia enggak yang warna ungu. Tapi masih dinamain terong manggis. Tapi dia warnanya ini agak ungu ke hijau-hijauan gitu ya. Ada juga sih yang manggis warnanya ungu. Cuman agak kurang digemari di sini. Di sini orang-orang lebih suka terong yang seperti ini teman-teman. Terongnya lembut, enggak lembek juga. Dan dia tuh manis banget. Alhamdulillah terongnya dapat 2 ember. Nih, itu terongnya dapat 2 ember. Alhamdulillah. Singkat cerita, untuk terongnya udah aku antar ke rumah ya teman-teman. Untuk si Kakak Ayla dan si Abang Askanya juga udah pulang ke rumah. Jadi aku di sini sendirian. Tapi kayaknya bentar lagi si Abang Aska juga mau ke sini. Soalnya dia tuh suka banget temenin aku di kebun kayak gini teman-teman. Ini tuh sebenarnya cabenya udah mau mati ya teman-teman. Mati sebelum panen. Aku nggak ada panen cabai merah, dia nggak mateng. Untuk cabenya aku cuman panen cabai hijau aja. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun nggak mateng, walaupun nggak jadi cabai merah, cabai hijau pun jadi. Untuk harga cabai sekarang ya, alhamdulillah ya. Kalau untuk petani untuk sekarang harga cabai alhamdulillah. Tapi karena memang nggak bisa mateng, jadi harganya untuk cabai hijau ini kan lebih murah dari cabai merah. Nah, seperti yang di judul ya teman-teman, beginilah tips hemat hidup ala aku di desa. Apa yang mau kita masak kita bisa tanam sendiri. Contohnya seperti ini. Aku bisa tanam cabai, bisa tanam terong. Untuk pupuknya juga kebanyakan kita kompos ya teman-teman, karena aku juga punya sapi. Jadi untuk pupuknya kita kompos. Kita nggak terlalu beli banyak pupuk. Tapi kalau untuk cabai ini emang pupuk nggak organik ya teman-teman. Ini nggak organik, tapi kalau untuk terong itu pakai pupuk kompos. Untuk sayur-sayur yang lain seperti kacang panjang yang deket-deket rumah itu pakai pupuk organik aja seperti kompos. Nah, selanjutnya itu yang membuat kita menjadi hemat ya teman-teman. Kalau kita mau masak, kita punya sayuran, bukan hanya cabai dan terong, aku juga punya sawi. Tapi cukup untuk dimasak aja ya teman-teman. Ada sawi, ada kacang panjang. Cuman untuk video kali ini aku cuman videoin terong sama cabai aja. Selain itu, selain kita bisa nanam sendiri, kita bisa juga tahu bagaimana kita ngasih pestisidanya ya teman-teman. Kalau untuk terong aku nggak kasih pestisida, kalau untuk cabai ini memang kasih pestisida. Karena kalau cabai ini tuh rawan banget untuk hama, jadi memang pakai pestisida ya teman-teman. Ada beberapa tanaman yang nggak pakai pestisida, ada yang
pakai pestisida. Tapi kalau untuk cabai besar seperti ini memang nggak bisa kalau nggak pakai pestisida teman-teman, dia banyak banget hamanya. Tapi kalau untuk cabai rawit itu nggak pakai pestisida. Jadi buat teman-teman yang sering masak pakai cabai besar ya, cabai besar itu kalau mau masak itu dicuci dulu pakai air mendidih ya teman-teman, biar dia menghilangkan pestisida yang ada di kulit luarnya. Kita rendam aja sebentar pakai air mendidih, itu udah cukup. Kita siram aja nggak apa-apa ya. Jadi untuk menghilangkan pestisida, karena pestisida itu sering banget kalau untuk cabai merah ini ya, untuk pemakaiannya. Ya beginilah ya teman-teman untuk aktivitas aku di sore hari hidup di desa. Dimanapun tempat kita, apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya kita bersyukur aja dengan apa yang dititipkan sama Allah sama kita ya teman-teman. Karena kalau kita terus melihat kehidupan orang lain, kita terus membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita nggak bakal bersyukur. Kalau dibilang enak hidup di desa atau enak hidup di kota, sebenarnya itu sih relatif ya teman-teman, tergantung bagaimana kita menjalani dan menikmatinya aja. Kalau dibilang enak hidup di desa, orang-orang kota tuh ngelihatnya itu enak ya. Kalau dibilang enak hidup di kota, orang-orang desa tuh ngelihat orang kota itu enak ya hidup di kota. Tapi kita kembali lagi ke diri kita sih sebenarnya teman-teman. Dulu sih aku juga pengen ya teman-teman untuk hidup ke kota seperti orang-orang lain, cuman karena alasan satu dan lain hal, dan karena aku juga satu-satunya perempuan di keluarga aku, kalau aku pergi merantau nggak ada lagi yang nempatin rumah aku dan juga lahan aku tinggal. Jadi sayang aja ya teman-teman, kalau di kota pun belum tentu kita mendapatkan seperti ekspektasi kita ya. Jadi ya udah, kita syukurin aja, syukuri dan kita jalanin apa yang ada di depan mata. Tiangnya kita bersyukur, semoga Allah selalu menambah rezeki kita dengan kita bersyukur. Kadang-kadang kita kan ada juga ya teman-teman ngebandingin hidup kita sama orang lain, jadi kita nggak bersyukur. Sebenarnya orang-orang lain juga pingin hidup seperti posisi kita. Posisi kita itu juga banyak yang diimpikan orang gitu ya. Jadi kita bersyukur aja dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah dititipkan sama kita, apa yang kita jalanin. Kadang itu adalah mimpi orang lain. Jadi ya udah, syukurin aja hari ini, jalani hari ini, tetap bersyukur. Yang penting badan kita sehat, anak-anak kita sehat, insya Allah rezeki itu selalu ada. Meski di kota walaupun di desa, yang penting kita mau berusaha dan bertawakal. Intinya kita berusaha dan berserah diri kepadanya. Ya udah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku udah selesai panen cabenya karena harinya udah hampir senja. Sebenarnya sih belum selesai teman-teman, lanjut lagi esok pagi aku ngambilnya. Tapi videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah. Semoga video aku ini bisa bermanfaat. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.